Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Kupon Doro Channel, channel yang membagikan tips-tips seputar merpati dan serba-serbinya. Oke teman-teman, sore ini saya mau berbagi tentang pengobatan burung yang dulu pernah diajarkan oleh kakek saya. Maksudnya bukan kakek kandung ya, tapi kakek saya juga termasuknya, dan juga dari senior-senior pemain burung sekelas atau seangkatan kakek saya lah. Itu pengobatan burung yang telo ya teman-teman ya. Ini tanpa biaya, maksudnya tidak dengan obat, dan kalaupun harus pakai obat ya coba teman-teman pakai vitamin B kompleks saja ya. Waktu itu saya nggak teringat ya waktu burung saya dulu, biasanya karena apa ya, karena panik dan rasa khawatir, kecewa juga karena sampai terkena telo, saya tidak pernah teringat apa namanya, nasihat dari pemain senior dulu ya, kalau punya burung telo harus dibeginikan. Dan begitu saya teringat, langsung saya praktekkan ya. Itu memakan waktu kurang lebih 2 minggu sampai 3 minggu lah dia sembuh. Tapi sembuhnya nggak bisa total seperti sedia kala, tapi yang jelas dia sudah lurus ya. Ini burung saya yang kena telo. Ini waktu sakitnya saya tidak ngeh ya, dia sakit cuma nyekruk begitu teman-teman, cuma semacam sakit biasa yang biasa saya lihat lah sehari-hari. Kalau misalnya pas musim penghujan, bulu di sini itu berdiri. Karena saya pikir itu cuma penyakit biasa, saya diamkan karena yang lain-lain sudah sembuh. Ini terakhir sekali sakit ya, saya pikir nanti juga sembuh sendiri karena musimnya sudah berganti ke musim pancaroba atau ke arah kemarau. Jadi saya diamkan saja, saya pikir dia akan sembuh dengan sendirinya, ternyata dia telo. Dia sampai berputar-putar gini ya, kepalanya sampai, pokoknya sampai guling-guling gitu. Dan ternyata anaknya juga kena, anaknya juga sakit telo, sakit kemudian telo yang masih diloloh ya itu. Jadi masih dilelah, ternyata dia telo. Kalau yang biaknya saya waktu itu belum teringat ini ya, belum teringat anjuran dari senior-senior ya. Jadi masih saya biarkan, cuma saya kasih vitamin B kompleks saja biakannya. Ternyata nggak bisa sembuh, dia sudah sampai guling-guling gitu. Terus waktu malam karena dia nggak bisa masuk ke kandang saya, dia tidur di luar, akhirnya mungkin dimakan anjing atau dimakan kucing. Itu pagi-pagi bulunya sudah berserakan kemana-mana. Nah kemudian karena ini merpati ini dari pinjam, ini punya teman saya pinjam untuk jodoh blorok saya, karena itu blorok itu kenceng. Terus ini juga dari terah burung yang kenceng, bawahnya juga agak kasar ini, jadi saya jodohkan supaya makin kental ya, dia los 1, 2, 3 nya, walaupun nanti di bawahnya agak kurang nggak masalah kalau menurut saya. Kalau yang ini kayaknya 1, 2, 3 nya lumayan ini. Kalau yang punya saya kan cuma di 2, 3 nya yang blorok itu, yang blorok telon. Jadi saya ini kan saya gabungkan dengan ini supaya los 1, 2 nya juga bagus. Tapi ternyata anak dari pertama kali ngeloloh dia mati terus anaknya, sampai lolohan terakhir itu juga sakit telo, ini juga ikut telo.
Nah, caranya begini teman-teman. Pada waktu dia parah sekali, ini kan sampai dipatok ayam ya, karena ayam sering masuk di kandang saya. Yang pertama kali saya lakukan itu menjaga agar burung itu tetap kenyang ya. Jadi kalau dia makan belum bisa, saya loloin. Waktu itu saya pikir saya bantu dulu dengan loloh, karena kandang ini masih saya pakai untuk ngelepasin burung dan membawa burung ke lapak kolong. Setelah burung saya tidak ada yang saya latih di kolong, ini saya gunakan untuk pengobatan. Caranya gini ya teman-teman, ini burung ini saya taruhkan di mana saja ya, yang penting dia tempatnya pendek teman-teman. Ini pendek ya, jadi untuk berdiri dia cuma pas saja. Nah, ini dia cuma pas saja. Nah, di dalam sini selalu saya sediakan makanan dan minuman untuk dia, karena dia kalau matuk dia nggak bisa fokus, dia sering nggak kena. Maka saya tempatkan di tempat begini teman-teman. Mana ya, mana tempat makannya? Saya ambilkan dulu teman-teman. Nah, ini saya tempatkan di tempat yang kecil ya, ini kecil. Saya kasih penuh supaya waktu dia matuk dia selalu kena ya, selalu dapat setiap dia mematuk jagung di sini. Jadi kondisi merpati ini harus selalu kenyang ya teman-teman, jangan sampai dia kelaparan. Tapi airnya saya berikan pagi dan sore saja. Nah, untuk teknik pengobatan yang ditunjukkan sama senior-senior dulu, itu burung yang telo itu setiap ngurung harus di bawah besekan katanya. Di bawah besekan itu kalau saya bayangkan dia akan apa ya, nggak bisa berdiri ya, atau kalau berdiri pun dia pas sekali di burung itu. Jadi dia tidak banyak gerak, sehingga kemungkinan besar dia ototnya akan lurus secara alami ya. Ini sekitar 3 minggu sembuh. Kalau teknik yang senior-senior ajarkan itu kita harus tetap meloloh. Jadi setiap waktunya dia makan kita loloh sampai kenyang, kasih minum, dikandangin selalu di bawah besek. Beseknya itu ditindihin pakai apa supaya dia tidak terbuka, dan dikasih lubang. Kemudian saya pikirkan secara logika, oh kalau begitu bisa saja dimasukkan ke kandang ini ya. Kalau besek kan dia ketinggiannya hampir sama dengan kalau burung ini berdiri ya teman-teman. Ini. Nah, kemudian saya modifikasi pakai kandang ini teman-teman. Jadi di dalam kandang ini saya kasih makanan dan minumannya cuma pagi saja ya, kalau pagi dan sore. Kalau untuk makanan ini selalu saya usahakan full. Kalau dia terbuang-buang tidak masalah, yang penting selalu ada makanan di situ supaya dia saat lapar dia makan. Jadi nanti akan cepat pulih ya, pemulihan tubuhnya akan cepat. Dan ternyata ini dalam waktu sekitar 2 minggu lebih sedikit atau sekitar 3 minggu sembuh. Ini akan saya tunjukkan. Ini burungnya memang telo sampai guling-guling waktu itu. Sekarang pun dia kalau terbang tidak bisa lurus ya. Ini ya. Tapi sudah mending daripada dulu dia udah nggak bisa apa-apa, cuma guling-guling. Ini ya teman-teman ya. Nah itu. Dia normal ya, kalau dilihat seperti burung normal dia. Terbang bagus, lurus. Cuma yang kentara sekali di kecepatannya. Kalau kita lihat burung yang pernah telo itu, kalau
bidding ataupun dia terbang, dia berbelok atau pas bidding gitulah, pokoknya kayak kencang sekali gitu ya. Itu yang tidak bisa ditipu lah, tidak bisa dibohongi kalau burung itu sudah pernah telo. Dia kalau terbang cepat sekali. Maksudnya dia kalau turun atau naik ke atas itu kayak burung over cc gitulah. Tapi sebenarnya burung itu tidak over cc tadinya, biasa saja ya, cuma memang agak kencang sedikit lah. Kencangnya kencang normal lah menurut saya. Kalau ini sekarang dia kalau naik cepat sekali, sweat, turun juga sweat, gitu. Tapi nggak apa-apa. Sekarang sudah sehat, sudah makan sendiri. Kemudian dia sudah mulai lenjeh ya, sudah kalau dibegurin sama cowokan dia sudah mulai lenjeh gitulah. Kalau udah mulai lenjeh berarti itu salah satu pertanda bahwa burung itu sudah pulih untuk kesehatannya. Dia cuma agak kurus karena makannya dia selalu kalah sama yang burung-burung sehat ya masih ya. Dia kalau makan masih agak gimana ya, matoknya itu cepet, kadang nggak kena kadang kena, tapi sudah banyak kenanya kalau sekarang. Kalau dulu susah sekali jadi dia harus dikumpulkan, makanannya itu dikumpulkan di wadah yang kecil supaya waktu dia mematuk itu selalu kena, dan kita nggak repot-repot nyokol ya, nggak repot-repot untuk meloloskan dia. Dibiarkan saja, kita sudah yakin bahwa burung itu sudah bisa matok ya, sudah bisa matok jagung itu ya teman-teman. Jadi saya ringkas ya, anjuran dari kakek saya atau senior saya itu dia harus dikurung di besek. Di besek itu logikanya dia pendek sehingga dia cuma pas untuk berdiri atau jongkok saja. Kemudian saya modifikasi di sini dengan kandang dondang ini ya, dondang atau apa ini, dia cuma pas kalau berdiri ya. Dan kemudian saya kasih makan dan minum di situ tanpa saya pegang, tanpa saya sentuh ya. Saya biarkan saja, yang penting saya lihat makanannya habis, saya isi full. Nanti minumnya cuma pagi dan sore ya. Itu ya teman-teman, jangan terlalu banyak dikasih minum, jadi cuma pagi sore. Kalau pagi kita isi setengah atau full, kalau dia sudah minum kita tarik, kemudian nanti sore kita kasih minum lagi. Nanti kalau sudah habis, kalau sudah minum kita tarik lagi, bisa. Enggak ditarik juga sebenarnya enggak apa-apa, karena dia nanti minum saat dia haus saja ya. Kalau enggak haus enggak mungkin dia akan minum, dan minumnya pun dia sebatas kebutuhan, jadi sebenarnya enggak masalah. Cuma karena saya takut nanti dia terbuka kemudian ada burung lain yang ikut masuk, karena kalau pakai tempat airnya itu kan dia agak besar, nanti takutnya terbuka, tidak ada tempat dia untuk berdiri. Jadi saya cukup asal sudah minum saya ambil tempat minumnya. Tapi kalau untuk tempat makan selalu saya sediakan agar dia tidak kelaparan, dan secara alamiah tubuhnya dengan makanan itu akan memperbaiki diri istilahnya. Dan alhamdulillah dia lurus matuknya, cuma matuknya karena memang dia pernah telo agak cepet gini ya, kadang kena, sering kenanya, walaupun sering kenanya tapi kadang juga ada meleset ya. Tapi itu menurut saya sudah lebih dari cukup untuk untuk merpati yang telo sembuh sampai kayak gitu. Biasanya kalau diobatin, dicabutin itunya segala macam, itu dia tetap akan kentara sekali telonya waktu dia terbang. Kalau ini enggak, dia lurus, turun juga lurus, cuma dia yang nggak bisa dibohongi itu kencengnya itu melebihi melebihi dari standar burung terbang. Kalau naik ke ke genteng ataupun turun dari genteng itu akan kentara sekali. Itu ya teman-teman, semoga sharing saya ini bermanfaat bagi teman-teman yang punya burung kesayangan yang telo. Jadi teman-teman coba trik saya ini ya, siapa tahu ini juga bisa menyembuhkan sakit telonya teman-teman, sakit telonya burungnya teman-teman, bukan teman-teman yang telo. Oke, mohon maaf kalau ada kata yang salah. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.